diskusi yang paradigmatik sekali ini. Jadi satu sisi selama ini memang kalau kita bicara teori kepribadian, kemudian kawan-kawan dengan pendekatan psikologi gitu, itu akan cenderung mengotak-ngotakkan tadi, intuiting sendiri, thinking sendiri, sensing sendiri, feeling sendiri, dan seolah-olah ya sudah, kalau intuiting saja dan jadilah intuiting yang baik, kemudian thinking saja, jadilah thinking yang baik, sensing saja yang baik, dan feeling demikian juga. Tetapi mari kita lihat lebih lanjut gitu. Ketika nanti kita kaitkan dengan sebelum kita kaitkan dengan sifat Nabi sekalipun, kalau kita ikuti tes tentang kepribadian kita, sebenarnya sifatnya selalu kontinum. Jadi ketika kita tes, pasti empat-empatnya pasti ada. Jadi tidak ada. Jadi antara sensing dan intuiting itu pasti ada. Jadi tidak mungkin kemudian kita hanya salah satu dan empat yang tiga nggak ada. Jadi tes psikologi selama ini pun seperti itu. Jadi empat-empatnya selalu muncul. Hanya saja biasanya memang ada satu yang dominan. Nah inilah yang kemudian dianggap menjadi itulah karakter kita. Pendekatan psikologi tadi memang membantu kita untuk kemudian mencari apa yang menjadi kekuatan kita. Tetapi ini tidak cukup untuk membuat kita memiliki karakter yang holistik, karakter yang utuh. Dan untuk karakter yang utuh itu, inilah yang kemudian perlu kita hubungkan dengan sifat Nabi. Nah, mari kita lihat tentang sifat Nabi itu sendiri, gitu ya. Kuncinya adalah pada ranahnya masing-masing, yakni pertama ada tadi kita sebutkan bahwa ada karakter yang menjadi si baik-baik saja. Kemudian ada karakter yang si pikir-pikir saja. Kemudian ada karakter yang fokus gigih dan ada karakter antusias. Nah, kalau kita cermati ini, gitu, maka ternyata ada satu irisan, ada satu ranah yang sama. Di mana ketika kita bicara si baik-baik tadi, kita ada hubungan yang nyata sekali antara intuiting, gitu, itu dengan sidik. Kemudian kalau kita lihat pikir-pikir ini ada hubungan yang nyata sekali antara thinking dengan fatonah. Kemudian berikutnya di fokus gigih itu nyata sekali hubungan antara sensing dengan amanah, dan kemudian pada karakter antusias ada hubungan antara feeling dengan tablik. Nah, kalau kita melihat dari sifat Nabi tadi akan menunjukkan bahwa empat-empatnya ini sebenarnya ada di dalam diri setiap kita. Empat-empatnya ini ada dalam diri setiap kita yang mungkin kadarnya berbeda-beda. Nah, inilah yang kemudian membantu adanya pendekatan sifat Nabi untuk melihat bahwa ternyata kita memerlukan empat-empatnya tersebut, kita optimalkan sampai pada titik tertentu. Nah, intinya adalah kalau kita tahu bahwa ada karakter baik-baik dalam diri kita, dan pasti ada. Kita semua memiliki karakter baik-baik kan. Nah, kalau ini kita optimalkan, inilah yang akan jadi sidik. Kemudian juga ada karakter bahwa kita ini penuh pertimbangan karena kita nggak mau salah kan. Kita pengen ikut normal. Kalau ini kita kembangkan dengan optimal, ini yang jadi fatonah. Nah, kalau kita mau fokus gigih dan kita kembangkan, inilah yang menjadi amanah. Dan kalau kita seorang yang antusias, kreatif gitu, kemudian mampu menggerakkan publik dan sebagainya, inilah yang kemudian menjadi sifat tablik. Dan para nabi menunjukkan bahwa empat-empatnya ini bisa ada dalam diri kita sekaligus. Dan inilah yang harus dikembangkan. Nah, kalau kita menggabungkan empat-empatnya ini dan kita menyadari empat-empat ini ada, ya insya Allah, maka efektif dan bahagia itu akan menjadi satu jalan kita. Dan kita akan menjadi seorang manajer, seorang pengelola manajemen yang efektif sekali dan insya Allah bahagia. Ketika kita menumbuhkan, gitu, maka empat-empatnya perlu kita tumbuhkan bareng. Jadi bukan sesuatu yang terpisah.
Hanya saja ketika nanti kita menggunakan dalam praktek manajemen, ini memang ada beberapa hal yang kita perlu dalami, dan saya kira itu bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut gitu. Bagaimana kita mempraktikkan manajemen ini secara utuh ketika nanti sudah menjadi spesifik. Nah, yang perlu ditekankan dalam konteks kita saat ini adalah bagaimana kita ini mungkin kita memiliki salah satu karakter ya. Tadi misalkan saya intuiting misalkan seperti itu. Kita tidak berhenti di situ, tetapi kita juga mengembangkan yang lain-lainnya yang kemudian akan kita gunakan sesuai dengan keperluannya. Dalam hidup ya ada saat-saat yang kita harus menjadi orang baik-baik saja, kita menjadi pensupport gitu ya, tidak macam-macam. Ada saat-saat yang kita harus banyak mempertimbangkan, ada saat-saat yang kita harus menjadi fokus dan gigih, dan ada saat-saat yang kita harus menjadi kreatif, menjadi antusias. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita tekankan, dan kita akan melihat bahwa oh ternyata sifat Nabi yang selama ini sering hanya sekedar diceritakan, hanya sekedar disebut sebagai normatif gitu, itu ternyata menjadi satu alat yang nyata gitu untuk membantu kita sendiri meraih sukses, meraih bahagia. Selama ini kita sudah terlalu terframe dengan tiga ranahnya taksonomi Bloom ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, padahal semestinya bukan tiga, semestinya 4. Jadi sebelum itu harus ada belief dulu. Nah, jadi ada 4 ranah. Nah, dengan demikian tadi kompetensi atau kemampuannya bukan sekedar kemampuan merasa, kemampuan berpikir, dan kemudian kemampuan berbuat, bukan sekedar do, tetapi ada juga kemampuan yakin dan pasrah. Nah, ini yang dalam pendekatan modern itu barat ya, ini kan nggak ada aspek ini. Di situ kekurangannya. Padahal itu menjadi kunci kemampuan untuk yakin dan pasrah. Ini yang menjadi penting, dan disitulah letaknya sidik. Dan ketika kita di dunia praksis di manajemen korporasi dan sebagainya, ini tidak dimasukkan secara langsung. Nah, karena kemudian kebingungan karena kita terbiasa menggunakan template yang sudah terlanjur 3 tadi. Kita tidak mengembangkan template menjadi 4. Nah, justru bagaimana ini kita bisa membangun template sendiri yang lebih detail, lebih dalam inilah mengapa kita merasa perlu diskusi ini ada. Jadi saya pun juga masih sangat dangkal, tetapi kita bisa melihat ini sesuatu yang sangat dalam. Nah, pada titik ini misalkan saya masih mencoba meraba-raba gitu ya, untuk mendetailkan misalkan ketika dikaitkan dengan MBTI misalkan seperti itu. Kalau misalnya menggunakan MBTI katanya saya INTP gitu kan. INTP itu strategizer atau konseptualizer gitu kan. Tukang membangun teori gitu, bukan doer sama sekali misalnya contoh. Tapi apakah saya kemudian harus mati di situ? Nah, apakah saya juga tidak bisa menjadi eksekutif gitu ya? Apakah saya tidak bisa memerankan juga peran seorang ESTJ yang murni menjadi eksekutif paling top kan, misalkan seperti itu. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, dan saya kira kalau teman-teman ini menikmati diskusi ini kita bisa lanjutkan terus-menerus sampai kemudian sama-sama akan menjadi satu konsep yang menarik. Saya kira ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi dengan cermat ya. Yang pertama, ada asumsi di publik bahwa nabi itu tidak tersentuh gitu ya. Dan kita ini manusia biasa, jadi ya janganlah membayang-bayangkan nabi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah terpatahkan gitu, dengan apa yang diistilahkan Kak Ujan tadi, uswatun hasanah, bahwa nabi itu adalah sebaik-baik teladan.
Kalau namanya teladan, itu ya tentu bisa diteladani. Bahwa level peneladanan kita barangkali 10%, 15% nggak masalah, gitu kan. Tetapi bahwa kita berada di jalur yang sama, bahwa kita bisa memiliki empat-empatnya, gitu. Walaupun levelnya mustahil untuk mendekati Nabi, kurang lebih seperti itu. Tapi kita berada di jalur yang sama. Jadi kita bisa memiliki empat-empatnya. Yang kedua, ini ada salah kaprah juga ketika kita mengimplementasikan personality ini, teori ini, gitu. Kita selalu kemudian kalau sudah diputuskan satu, ya sudah satu itu saja, gitu. Padahal kalau kita tes, gitu, empat sifat itu sifatnya selalu kontinum. Jadi sifatnya selalu kontinum, kita mendapatkan sekian pertanyaan dan ternyata bisa saja, ternyata antara unsur sensing dan unsur intuiting itu sama-sama ada, hanya saja 60% sensing, kemudian 40%-nya intuiting. Artinya dua-duanya kan ada, bukan terpisah sama sekali, itu menjadi satu kontinum. Kalau geser ke satu sisi menjadi lebih cenderung sensing, geser sisi lain menjadi intuiting. Begitu juga antara thinking dengan feeling. Jadi dari sana menunjukkan bahwa empat-empatnya itu ada. Karena kemudian kita perlu kebutuhan praktis, maka kemudian dikuncilah seolah-olah hanya itu. Nah, ketika kita mengembangkan karakter ini, ya mari kita buka semuanya, bahwa kita sendiri juga bisa menggeser, kita sendiri biasa di intuiting, gitu. Mestinya kita punya kemampuan juga untuk menggeser, atau antara introvert dengan ekstrovert, gitu. Itu juga bisa kemampuan menggeser, dan kemudian fleksibilitas kita dalam menggeser karakter tadi sesuai dengan keperluan, itu yang menjadi penekanan. Dan saya kira, gitu, walaupun tadi Ojan menyebutkan Nabi empat-empatnya ada sekaligus final, tapi pada saat mengambil tindakan tertentu itu Nabi menggunakan salah satu saja. Ada saat yang kemudian 100% menggunakan sidik, 100% menggunakan tablik, dan sesuai dengan apa yang sedang dijalankan, kurang lebih begitu.